Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia. Bincang-bincang kita hari ini akan membahas terkait dengan berbagai fenomena pemakaian bahasa di media online ya. Jadi semoga hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tentu bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan bersama-sama, bahwa aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Jadi dengan konteks pemakaian bahasa itu tentu kita harus selalu menanamkan rasa cinta dan bangga dalam diri kita sebagai masyarakat Indonesia yang siap membangun citraan bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Jadi kalau kita lihat teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ada Mas Fatan, ada Mbak Lolita, ada Mbak Sisi, ada Mas Marvan, ada teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia, tentu akan senantiasa bersinergi bagaimana mengedepankan pembelajaran dan proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. Tentu ketika kita belajar bahasa Indonesia bisa kita lihat dalam berbagai dimensi yang tentu saja bisa kita pahami, bahwa ketika kita berpikir, kita ada, maka kita bisa berbahasa. Nah, ketika bahasa yang kita gunakan ini akan sesuai dengan pemahaman yang kita gunakan, kepada siapa kita bertutur, kepada siapa lawan tutur kita, lalu kita menggunakan sarana tutur apa, kita menggunakan media apa, lalu tujuan tuturan kita apa, lalu mengandung implikator apa. Ini semua akan bisa berdampak pada tataran pemakaian bahasa kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi berbahasa Indonesia itu harus diikuti dalam dimensi teks, konteks, dan konteks. Mengapa demikian? Karena ini menjadi salah satu bagian. Kalau kita berbahasa secara tulis, tentu kita akan memerhatikan bagaimana teks yang kita tuliskan. Tapi tatkala kita berbicara secara lisan, tentu kita akan memerhatikan konteks yang kita gunakan. Sehingga kalau kita ingat pemakaian bahasa dalam sisi linguistik, ada bentuk diadik, bentuk dan fungsi. Misalnya Mbak Sisi membaca, ini berarti kalimat berita. Tetapi kalau saya katakan apa? Mbak Sisi membaca, nah, tanda tanya ini menjadi kalimat yang mengandung konteks. Sehingga perubahan nada, punktuasi, dan juga jeda ini juga sangat berpengaruh dalam ucapan. Nah, itu ketika kita ucapkan dan ketika kita tuliskan. Sekarang kalau kita tuliskan di media cetak, di media online, kemudian di media ilmiah, tentu harus kita perhatikan ya. Mas Fatan misalnya mau mengungkapkan bagaimana tulisan yang diungkapkan di media cetak, tentu juga akan mengikuti ragam jurnalistik. Jadi bagaimana kita menggunakan ide-ide gagasan yang kita tuliskan di sana untuk bisa mengungkapkan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, ini akan diungkapkan di sana. Nah, tindak lanjut ini tentu Mas Fatan dan kawan-kawan juga harus bisa melihat berbagai dimensi yang tentu saja nanti akan kita kuatkan. Apakah kita menggunakan bahasa yang lugas atau mungkin bahasa kias? Ini kalau kita misalnya menggunakan bahasa lugas, ya tentu ketika itu digunakan dalam ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ini akan selalu lugas, jelas, tegas. Tapi tatkala kita menggunakan dalam ragam literer, ragam bahasa puisi, ragam bahasa indah, tentu akan berbeda. Kita bisa lihat misalnya berimajinasi dalam sunyi, tanpa kata, tanpa suara, berkelana dalam jagat semesta saat senja mulai menuju ke peraduannya. Jadi mungkin akan perbedaan-perbedaan itu. Kita bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di media cetak ya. Di media cetak itu memiliki keberagaman yang tentu saja juga memiliki dampak yang nyata, dan tentu dampak ini juga bisa kita rasakan bersama-sama bagaimana kita menguatkan ide gagasan yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan di media cetak. Nah, tentu saja kita juga harus bisa memerhatikan bagaimana tulisan-tulisan yang ada di media online. Nah, ini yang mau saya katakan pada teman-teman ya. Jadi Mas Fatan dan kawan-kawan, Mas
Marfan, juga Mbak Lolita, di masing-masing kelasnya harus selalu dipetakan bagaimana kita memilih kata, memilih diksi yang tepat. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi teladan dalam berbahasa, teladan dalam berkomunikasi secara lisan. Sehingga ini nanti bisa kita temukan dampak-dampak nyata bagaimana kita bisa memanfaatkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Baik kalau kita lihat dimensi teksnya, tentu kita juga bisa lihat bagaimana tata tulis ejaannya sesuai dengan PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu ketika kita lihat dari dimensi pemakainya, juga kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa pemakaian bahasa itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sehingga dampaknya juga bisa terkomunikasikan. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa di seluruh Indonesia, dampak nyata dalam berkomunikasi secara baik, secara benar, secara santun, ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan bahasa Indonesia itu tidak kaku. Bagaimana kita menempatkan diri kita, pemakaian bahasa ini bisa digunakan setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, dimensi-dimensi penggunaan bahasa di media cetak, di media online, semua harus dijaga. Karena apa? Ini khususnya para generasi muda, para mahasiswa, agar betul-betul bisa menjadi pionir, teladan, pelajar Pancasila, atau mahasiswa Pancasila yang berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global, maka harus mampu menunjukkan keteladanan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun, mampu menunjukkan sikap nasionalisme melalui pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun, kemudian juga bisa menempatkan diri bagaimana bahasa yang kita gunakan. Dan tentu ini akan menjadi salah satu bagian kesemestaan yang bisa kita pahami, yang bisa kita manfaatkan. Dan tentu ini semua akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita nanti betul-betul mampu menjadi pilar teladan dalam berbahasa yang baik dan benar. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mari kita tetap berbahasa yang baik dan benar serta santun agar kita mampu menunjukkan sikap keteladanan dalam berbagai konteks pemakaian bahasa. Semangat untuk kita membangun citraan bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini menjadi komitmen yang harus kita tunjukkan dan kita berikan kepada adik-adik kita, multi generasi Indonesia. Bagaimana rasa cinta dan bangga pada bahasa Indonesia itu akan mampu menjadi bagian terindah untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis, agar kita menjadi teladan dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun, sehingga kita semua akan menjadi yang terbaik di antara yang baik. Semangat untuk kita, dan jangan pernah patah semangat kita. Ingat pesan Pak Marfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Mas Marfan, Mbak Sisi, Mbak Lolita, Mas Buya, semua harus semangat untuk tunjukkan apa yang sudah menjadi proses pembelajaran kita, dan kita kuatkan dalam bentuk lisan dan tulis, kita karyakan sehingga akan membangun keabadian untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, sehingga kita bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Bersama saya, Muhammad Rahmati Ratu Lisa, semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.